Oke, apakah tayangan saya bisa Anda lihat? Bisa, Pak. Oke, baik. Bisa, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, para mahasiswa sekalian. Tetap semangat, meskipun Anda belajar dari kediaman masing-masing. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran morfologi tumbuhan. Pada bagian terakhir perkuliahan ini kita akan belajar tentang morfologi dan perkembangan biji. Pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang bagaimana buah terbentuk dan bagaimana perkembangan buah. Sebelum kita belajar tentang biji, kita ingat dulu tentang bagaimana struktur bunga, struktur alat reproduksi Angiospermae. Karena dari sinilah biji berasal. Alat reproduksi Angiospermae itu ada dua, ada yang disebut stamen dan pistilum. Ya. Stamen atau kita sebut dalam bahasa sehari-hari adalah benang sari, itu terdiri atas antera dan filamen. Antera itu kepala sari, filamen itu tangkai sari. Kemudian pada antera terdapat mikrosporangia. Pada saat meiosis, sel induk mikrospora yang diploid itu akan menghasilkan 4 mikrospora haploid, dan masing-masing mikrospora akan berkembang menjadi serbuk sari dengan 2 sel. Jadi satu serbuk sari, satu polen itu mengandung 2 sel. 2 sel itu adalah sel bulu serbuk dan sel generatif. Ini nanti berperan dalam proses pembuahan ganda pada Angiospermae. Terus struktur pistilum kita tahu dari pembelajaran lalu ada 3, stigma, stilus, dan ovarium. Ya. Di dalam ovarium ada megaspora yang disebut ovul. Pada saat perkembangan, sel induk megaspora ini bermeiosis dan menghasilkan 4 sel haploid. Jadi kalau tadi mikrosporanya itu menghasilkan 4 mikrospora haploid meosisnya, ini juga meosisnya menghasilkan 4 sel induk megaspora haploid, di mana satu megaspora besar tumbuh dan fungsional dan 3 sel kecilnya akan terdisintegrasi. Nah, coba Anda perhatikan pada skema berikut ini. Ini adalah gambar sel induk megaspora yang mengalami meiosis. Ya. Pada yang pertama, dia menghasilkan 4 sel yang haploid. Sel megaspora ini 2N. Diploidnya. Ketika dia bermeiosis menghasilkan 4 sel yang haploid. Dari 4 sel ini, 1 sel yang akan fungsional dan 3 sel itu akan terdegradasi. Nah, 1 sel yang fungsional ini akan mengalami 3 kali suksesi. Mitosis suksesif ya. 3 kali mitosis. Jadi, 1 sel ini berkembang pada mitosis pertama menjadi 2, pada mitosis kedua jadi 4, pada mitosis tahap 3 menjadi 8. Kemudian, ke-8 sel hasil pembelahan ini, sel mitosis ini, masing-masing adalah sel yang haploid, itu menuju ke kutub masing-masing. Ada yang namanya kutub mikropil dan ada namanya daerah kalaza. 4 sel di mikropil dan 4 sel di kalaza dipisahkan oleh semacam kantung embrio di sini. Nah, dari 4 yang di mikropil, 1 akan menuju ke tengah, demikian juga dari 4 yang di kalaza, 1 akan menuju ke tengah. Kedua sel ini, 2 sel ini akan menjadi sel inti kandung lembaga sekuler. Inti kandung lembaga sekuler atau disebut inti polar. 3 sisanya di daerah mikropil, 1 akan menjadi sel telur, 2 menjadi sinergid. Yang akan berperan dalam pembuahan adalah sel telur. Nah, 3 tersisa di daerah kalaza akan menjadi antipoda. Antipoda akan menjadi jaringan nutrisi juga. Sehingga
ketika dia dewasa akan terjadi struktur seperti ini, di mana ada dua polar, inti polar, ya, satu sel telur, dua sinergit, dan tiga antipoda. Nah, proses pembentukan biji itu diawali dengan proses yang disebut polinasi. Polinasi adalah penyerbukan. Polinasi terjadi ketika serbuk sari itu mencapai stigma dan kemudian berkecambah membentuk suatu tabung polen. Tabung polen ini akan bergerak di sepanjang stilus dari ovarium, stilus dari putik tumbuhan tersebut, dan di dalam tabung nukleus ini kedua sperma itu, kedua inti akan bergerak. Satu inti bulu serbu, kemudian satu lagi inti generatif. Kemudian inti generatif akan membelah menjadi dua, membentuk dua inti sperma. Nah, kemudian kedua inti sperma ini akan bergerak menuju ovarium dan masuk ke dalam ruang ovul. Nah, di dalam ruang inilah nanti akan terjadi proses fertilisasi. Nah, ini cerita tentang pembuahan ganda itu, fertilisasi. Jadi, seperti yang saya katakan tadi, pollen grain ini akan membentuk bulu serbu di sini. Kemudian akan masuk melalui mikrofil dan mengeluarkan kedua inti spermanya. Ya, inti spermanya. Sementara inti tabung nanti akan terdisintegrasi. Kedua inti sperma ini akan membuahi sel telur yang akan menjadi embrio, satu lagi akan membuahi inti polar yang dua tadi, akan menjadi endosperm. Jadi karena inti sperma ini ada dua, ya, inti sperma dua, ini masing-masing haploid N dan N. Yang satu membuahi sel telur yang haploid menjadi embrio yang diploid, yang satu lagi membuahi inti kandung lembaga sumber yang dua inti yang masing-masing haploid menjadi 3N atau triploid. Ini akan menjadi endosperm dan yang ini akan menjadi embrio. Nah, ini gambaran bagaimana proses pembentukan biji, pembentukan pembuahan reproduksi pada tumbuhan berbunga, ya. Sama seperti tadi, inti telurnya, inti ovumnya dibuahi, kemudian inti kandung lembaga sekunder juga dibuahi, kandung lembaga sekunder akan menjadi endosperm, yang sel telur yang dibuahi akan menjadi zigot. Ya. Kemudian zigot akan berkembang menjadi embrio. Seperti itu. Dan ketika biji ini menemukan tempat yang cocok, dia akan menjadi tumbuhan baru. Nah, ini tadi kita sudah bicara tentang parthenokarpi, di mana bedanya dengan buah hasil pembuahan ini. Jadi bakal biji yang dibuahi oleh spermanya dari serbuk sari itu akan menjadi zigot jadi embrio, kemudian akan menjadi buah yang berbiji. Sementara buah parthenokarpi itu ovariumnya tidak dibuahi, dan karena pengaruh hormonal dari hasil kabaga biji yang tidak dibuahi di Berlin ini, dia menjadi buah yang tidak berbiji. Nah, ini kita mulai masuk ke biji itu apa? Biji itu adalah terbentuk dari bakal biji yang dibuahi di dalam ovarium. Ovarium dengan biji di dalamnya akan menjadi buah. Jadi buah itu ovarium plus biji di dalam. Biji dari mana? Dari bakal biji yang sudah dibuahi. Biji itu mengandung embrio. Embrio inilah yang sedang berkembang diselimuti dalam kulit biji yang namanya testa, dan di situ juga biasanya ada endosperm.
Endosperm ini gunanya untuk nutrisi bagi ketika biji akan berkecambah. Nah, ini. Jadi bagian terluar ini disebut testa. Kemudian ada cotyledon dan endosperm di sini. Kemudian ada embrio yang terdiri dari radicula, hipokotil, plumula. Kita lihat di sini, ya. Plumula itu adalah bagian atas dari embrio yang akan membentuk daun-daun, ya, dan bagian pucuk dari tumbuhan. Dia mengandung meristem apikal, ya, pada bagian terminalnya. Anda sudah belajar tentang jaringan meristem di anatomi. Kemudian ada cotyledon yang berisi jaringan nutrisi yang digunakan untuk mensuplai nutrisi bagi biji yang sedang berkecambah. Kita tahu biji sedang berkecambah, radikulanya belum bisa aktif mencari makan, sehingga makanannya disuplai dari cotyledon. Dan ketika akar siap mencari makanan, cotyledon akan gugur. Angiospermae pada dikotil itu mempunyai 2 cotyledon. Pada monokotil mempunyai 1 cotyledon. Nah, praktikum yang Anda lakukan mengkecambahkan kacang merah adalah untuk melihat itu. Kacang merah adalah representasi tumbuhan dikotil. Jagung adalah representasi tumbuhan monokotil. Kalau Anda ingin memperhatikan struktur anatominya, Anda bisa belah kacang merah itu. Untuk melihat struktur dalamnya bisa difoto dan bisa diberikan keterangan. Di bagian bawah ada hipokotil dan radicula. Hipokotil adalah bagian di bawah cotyledon dan radicula adalah bakal akar. Bagian ini akan menumbuhkan bagian bawah di bawah nodus pertama hipokotil dan bagian akar primer. Jadi radicula akan tumbuh menjadi akar primer. Nah, tayangan ini memperlihatkan bagaimana proses perkembangan yang terjadi di dalam biji pada biji dikotil yang diwakili oleh Arabidopsis dan biji monokotil yang diwakili oleh jagung. Karena Arabidopsis itu susah ditemukan di sini, maka Anda mengganti dengan biji kacang merah. Nah, pada diagram ini terlihat bagaimana perkembangan setelah fertilisasi, setelah polinasi. Ya. DAP itu day after pollination. Ya. Pada yang A ini adalah Arabidopsis dikotil, yang B adalah jagung yang monokotil. Setelah 2 hari setelah penyerbukan, maka mulai terjadi perubahan di dalam ini, dan tahap ini disebut tahap preglobular, di mana ada terjadi perubahan-perubahan. Ini adalah karpelnya yang hijau, seed coat-nya. Sorry, bukan karpel tapi seed coat. Dan kemudian ini endosperm, ya, yang kuning, dan yang ini adalah endosperm bagian pinggirnya, periferalnya. Dan terlihat di sini, ini adalah bagian mikropel. Ini embrio mulai tumbuh dan akhir. Dari tahap pregobular dia akan berkembang menjadi tahap OR, bentuk hati. Baru tahap cotyledon, di mana terjadi pembentukan cotyledon. Ya. Terjadi pembentukan cotyledon di sini, dan kemudian menjadi mature embrio. Sini. Pada 10 hari setelah fertilisasi, setelah polinasi. Nah, yang di bawah ini yang terjadi pada monokotil. Kalau kita lihat di sini, cotyledonnya tidak terlalu besar dibandingkan yang ini. Ya. Yang besar di sini adalah endosperm yang banyak mengandung hati. Ya. Makanya tumbuhan monokotil itu dijadikan makanan pokok karena banyak mengandung polisakarida di situ. Nah, ini morfogenesis yang menunjukkan bagaimana biji itu mengalami perubahan sedemikian rupa sama seperti perubahan embrio di dalam rahim. Ini biji ada seed coat, embrio, dan storage tissue endosperm, atau kadang didominasi oleh cotyledon. Ada dikotil. Dan ada juga hormon-hormon. Nanti kita belajar semacam hormon gibberellan ini fungsinya untuk selain cell expansion,
dia juga mengeluarkan nutrisi ketika biji bertambah, memicu pengeluaran nutrisi. Jadi gibberellic acid ini nanti akan memicu perubahan jaringan lemak dan polisakarida menjadi jaringan yang bisa atau senyawa-senyawa yang bisa diserap oleh tumbuhan yang baru tumbuh itu, embrio itu. Ya. Jadi di dalam biji tumbuhan yang sedang berkecambah itu tidak ada lisosom, karena lisosom itu atau vakula pencerna juga tidak ada, karena itu ada di hewan. Nah, adanya adalah asam-asam gibberelat yang nanti akan memacu. Jadi ada yang disebut sebagai glioxisome di situ, dan hormon gibberellin, gibberellic acid inilah yang akan berperan. Nah, ini adalah struktur dari jagung ya, kita lihat di sini. Kalau jagung ataupun beras itu kita potong secara longitudinal seperti ini, dia akan terlihat bagian-bagian embrio, bagian kotiledon, dan endosperm. Ya. Jadi ini ada embrio, kotiledon, dan endosperm. Endosperm terlihat lebih putih, kemudian ada kotiledon di situ dan ada embrio. Ada yang ingin bertanya? Jihan ingin bertanya, Jihan? Baik, kalau tidak, kita lanjutkan. Ini adalah foto representasi perkembangan embrio. Jadi, biji itu adalah embrio yang sedang dorman, yang nanti akan tumbuh menjadi individu baru manakala biji itu sampai pada tempat yang menguntungkan bagi dia untuk berkembang. Ya. Bagaimana dia bisa sampai ke lingkungan di tempat dia berkembang? Itulah proses dispersal atau penyebaran biji. Nah, dispersal itu akan membawa biji ke new location, dan kemudian dia akan pada kondisi yang tidak cocok, dia akan tetap dorman, tapi ketika cocok, katakanlah ada air di situ, dia akan berkecambah. Biji-biji yang tidak kena air, dia akan tetap utuh disimpan, ya, tidak lembab, dia akan tetap bisa disimpan. Tapi kalau lembab atau ada air, dia akan berkecambah. Ini tadi sudah kita bahas ya, bagian-bagian biji itu ada testa, ada kotiledon, ada radicula, ada plumula. Ini juga perbedaan biji dikotil dan monokotil, saya kira sudah saya jelaskan tadi, bahwa di monokotil itu endospermnya yang mendominasi, sementara di dikotil itu didominasi oleh kotiledon. Ini juga banyak sekali. Dikot has two cotyledon, punya dua cotyledon. Jadi endospermnya itu ada di kotiledon, sebenarnya monokotil dia punya satu kotiledon dan satu endosperm. Ya, besar seperti itu. Nah, ini juga sama. Jadi biji kacang dan biji jagung yang Anda lakukan praktikumnya di rumah, Anda boleh belah biji kacang merah itu untuk melihat isi dalamnya. Ya, ini juga sama. Nah, jadi ini fungsi-fungsi yang terjadi di dalam embrio biji yang sedang berkecambah. Ada tadi pertumbuhan batang, kemudian proses fotosintesis dan penyimpanan itu di kotiledon, pertumbuhan batang itu di ujung batang, fotosintesis dan penyimpanan itu di kotiledon, kemudian proses pengangkatan proses pengangkatan tajuk di atas tanah itu dilakukan oleh hipokotil, kemudian menghasilkan akar-akar lateral itu dilakukan oleh radicula yang membentuk akar primer, kemudian menembus tanah itu fungsinya adalah ujung akar. Baik. Nah, ini gambaran yang sebenarnya ingin saya berikan ketika Anda melakukan proses percambahan dua jenis biji itu. Jadi kira-kira seperti ini nantinya pada hari ke-10 atau hari ke-14 setelah Anda melakukan itu,
Anda mendapatkan satu seri gambar perkembangan biji, perkembangan biji di kotil maupun monokotil. Dan Anda bisa pelajari selain ini. Ya. Bagaimana kondisi biji baru pecah. Kemudian kondisi biji dengan hipokotil yang belum sempurna, baru terangkat sampai dia terbentuk daun. Ya. Dan Anda rekod itu dalam satu seri. Ya. Makanya saudara saya minta untuk menumbuhkannya 2-2 per hari. 2 biji, 2 biji, 2 biji, supaya nanti pada hari ke-14 atau hari ke-10, pada akhir percobaan Anda mendapatkan satu seri lengkap daripada perkembangan biji. Baik, kita masuk ke slide berikutnya, penyebaran biji. Biji itu adalah sesuatu bagian tumbuhan yang diperlukan untuk menumbuhkan tanaman baru, generasi baru, bagi generasi berikutnya. Dan untuk itu perlu disebarkan, perlu dispersal. Ya. Jadi buah itu sebenarnya adalah persediaan makanan bagi biji untuk berkembang. Jadi bukan untuk Anda. Anda memanfaatkan itu untuk nutrisi Anda. Sebenarnya tumbuhan menyediakan buah itu dan jaringan baik karpel maupun endosperm di dalamnya untuk perkembangan bijinya menjadi embrio, menjadi tumbuhan baru. Nah, di samping itu tumbuhan ini juga perlu dipencarkan. Jadi ada proses pemencaran, proses diversal, ya, penyebaran biji itu ada berbagai macam. Dia untuk apa? Dispersal itu penting untuk menyebarkan keturunannya dalam rangka mengkolonisasi, mendiami, menguasai lingkungan yang baru, kemudian mengurangi kompetisi. Jadi kalau biji itu jatuh di dekat tumbuhan induk, dia akan berakibat kompetisi dengan tumbuhan induknya. Dan juga menghindari serangan herbivore atau predator. Bayangkan kalau biji satu tumbuhan jatuh di dekat itu dan sekaligus sama-sama tanpa tersebar, sekaligus dimakan oleh herbivore atau predatornya, habislah. Dia tidak bisa menghasilkan keturunan, mengembangkan populasinya. Sehingga dia perlu menyebar. Proses persebaran itu ada 3 macam. Ada self-dispersal, ada physical carrier, dan ada biological carrier. Self-dispersal berarti tumbuhan tersebut punya mekanisme penyebaran sendiri. Biasanya menggunakan mechanical ejection atau proses peledakan biji. Terutama pada biji-biji kering. Ya. Ada satu lagi yang bukan biji kering, tapi dia juga seperti meledak pada sejenis labu-labuan gambar, yang dimana dia akan menyemprotkan air. Kemudian physical carrier ini dia dibawa oleh medium fisika, medium fisik selain biologi. Mungkin di bawah air atau di bawah oleh air, di bawah angin atau di bawah air. Ya, wind dispersal, water dispersal. Kemudian ada lagi biological carrier yang di bawah hewan, di bawah manusia. Kita lihat satu persatu. Ini beberapa proses penyebaran tumbuhan dengan memecahkan bijinya. Mungkin Anda pernah lihat, pernah jalan-jalan di bawah kebun karet, tiba-tiba mendengar suara meledak di atas, dan seperti dilempar biji dari atas. Itu adalah mechanical ejection, self-dispersal tumbuhan karet. Ya. Ada lagi squirting kekambar, di mana labu ini akan menyemprotkan air sekaligus mengeluarkan biji. Menyemprotkan air dan sekaligus mengeluarkan biji. Menyebarkan biji sampai 30-40 biji, dan dia terbang bisa sampai 3-4 meter. Dan ini ada video attachment-nya yang Anda bisa putar di bioedu.com. Saya kira di sini saya tidak bisa putar. Baik. Ini beberapa mechanical ejection di impatiens misalnya seperti ini. Jadi buah pacar air itu kalau dia sudah masak, disentuh sedikit saja dia akan meledak.
Makanya namanya touch me not. Jangan sentuh saya. Jangan sentuh aku. Touch me not. Kemudian ada lagi sub universal pada kacang tanah. Kacang tanah ini setelah berbuah, maka bagian bunganya akan merunduk, cabangnya akan merunduk dan masuk ke dalam tanah dan menguburkan buahnya. Buahnya akan berkembang dalam tanah, namanya geokarpit, karpel yang berkembang di dalam tanah sampai buah itu matang. Sehingga kalau kita panen kacang tanah bukan dipetik tapi dicabut, seperti kita mencabut umbi. Makanya kacang tanah, kacang yang berkembang di dalam tanah. Nah, kemudian wind dispersal. Wind dispersal ini biasanya untuk biji-biji yang kecil, yang ringan, yang bisa dibawa angin dan punya mekanisme sayap, mekanisme yang bisa diterbangkan. Contoh yang terkenal adalah alang-alang dan dandelion. Ya. Mungkin Anda pernah menonton film Bugs Life, di mana ada satu kutu atau bugs yang terbang ke sana kemari dengan menggunakan dandelion. Ya. Syarat diterbangkan oleh angin, dipecahkan oleh angin, dia harus bijinya harus kecil, baik-baik, dan punya special device untuk penerbangan itu, untuk diterbangkan. Contohnya yang tadi saya katakan buah-buah yang mempunyai sayap. Bisa dandelion, maple. Maple ini acer tadi, sudah kita lihat pada perkuliahan sebelumnya. Kemudian tumbleweed. Tumbleweed itu adalah spinifex. Ini rumput lari-lari yang bisa kita lihat di pantai. Contohnya kalau Anda berkunjung ke pantai Parangtritis, itu banyak tumbleweed ini, banyak spinifex. Jadi ada semacam rumput di mana buahnya itu punya struktur sedemikian rupa seperti bola, ya. Dan ketika ditiup angin dia akan lepas dari tumbuhan induk dan bergulung-gulung sampai ke tempat lain, baru dia berkecambah di sana. Kopi demikian juga, orchid, ya, orchid dan cottonwood. Ini semua cottonwood buah cotton, ya, buah kapas itu juga diterbangkan oleh angin. Bisa dari tadi aku udah ngirim ke grup nggak bisa. Selamat datang, selamat bergabung Ulfa. Kalau punya dimatikan. Kemudian selanjutnya adalah water dispersal. Water dispersal ini adalah penyebaran melalui air. Ya. Penyebaran melalui air. Water dispersal. Jadi contoh yang paling unik adalah kelapa. Biasanya kalau water dispersal berarti si buahnya punya self punya struktur yang bisa mengapung. Apakah ada rongga udara ataukah ada, jadi ada floating untuk flotation device-nya gitu ya, to travel by water. Apakah dia punya lapisan gabus atau apa. Nah, kemudian yang terakhir adalah animal dispersal. Animal dispersal ini bisa dia menempel pada bagian tubuhnya, seperti kalau kita main di semak-semak, kita ketempelan beberapa biji. Kalau Anda punya kucing bulu misalnya, main di semak-semak, pulang-pulang udah bulunya udah tempelan biji. Nah, kita juga dulu kecil-kecil sering main pulutan yang dilemparkan kemudian nempel di rambut. Itu semua adalah mekanisme tumbuhan untuk bisa ikut pergerakan hewan dan manusia sehingga dia tersebar di berbagai tempat. Tumbuhan pasti punya interaksi dengan hewan, ya. Dia butuh untuk disebarkan, butuh untuk polinasi, dan hewan juga memanfaatkan sebagai bahan makanan. Jadi penyebaran ini bisa lewat bagian luar tubuh atau lewat bagian dalam, lewat sistem pencernaan. Ya. Kita sudah sering mendengar bagaimana burung makan biji, kemudian dia mengeluarkan kotoran dan bijinya dari kotoran itu akan tumbuh. Kita juga tahu bagaimana proses pembentukan kopi luwak. Kopi luwak juga mekanisme dispersal sebenarnya bagi tumbuhannya sendiri, karena si luwak akan makan kopi yang masak, kemudian bijinya akan ditelan, dia akan makan karpelnya saja. Di dalam perut difermentasi, dikeluarkan bersama kotoran dan akan dijadikan kopi bubuk Anda yang minum. Dan akan sangat nikmat sekali minum kopi luwak, apalagi white kopi, luwak white kopi, harganya mahal. Jadi
Jadi bisa dimakan katanya di sini. Hewan itu akan coba memilih dia yang buah-buah yang matang saja, yang tidak matang tidak akan dipilih. Juga bisa attach and cling to animal, biasanya pada buah-buah yang punya struktur untuk melekatkan diri, ya. Atau dia punya struktur yang bisa melengket, jadi semacam lem, ya, lem, sehingga lengket atau apapun gitu. Nah, ini beberapa gambar bagaimana. Biasanya kalau dia jarak jauh itu burung bisa terbang jauh, makan di sini, kemudian buang kotoran di sana, dan bijinya akan tumbuh di sebelah sana. Penyebaran melalui biji ini, melalui animal ini juga akan dimanfaatkan proses skarifikasi. Jadi ketika biji itu masuk sistem pencernaan, enzim pencernaan si hewan itu dan juga proses mekanis dari pencernaan itu menyebabkan biji itu tergerus. Jadi ada proses skarifikasi. Kalau manusia itu misalnya biji pinang itu diamplas. Nah, ini diamplas secara alami. Skarifikasi itu proses pengamplasan. Baik melalui enzim pencernaan maupun secara mekanisnya. Sehingga ketika keluar, proses germinasi itu tidak sulit lagi. Begitu ketemu air, dia langsung bercambah. Nah, ini beberapa tipe yang melekatkan diri. Kita akrab sekali dengan biji-biji ini di semak-semak. Oke, itu prosesnya. Nah, sekarang bagaimana buah itu bisa masak dan bisa menarik hewan? Tadi saya katakan hewan hanya tertarik pada buah-buah masak. Nah, ini filosofi yang bisa kita pakai, filosofi buah matang. Jadi, hewan itu akan tertarik pada buah yang matang. Jadi kalau Anda ingin menjadi pribadi yang menarik, jadilah buah yang matang. Itu. Bagaimana buah yang matang? Buah yang matang itu pertama lembut. Softer. Artinya apa? Mudah dicerna. Ya, lembut. Bukan pribadi yang keras. Bukan sesuatu yang keras. Keras tidak mau. Ya. Easier to digest. Dia mudah dicerna, lembut. Jadi kalau mau menarik perhatian, menarik orang, menarik dalam kehidupan ini menjadi pribadi yang menarik, maka jadilah pribadi yang lembut. Yang kedua, more fragrance, harum. Ya, harum. Hewan suka sesuatu yang harum. Ya. Orang tertarik dengan sesuatu yang harum. Jadi, sebarkanlah keharuman. Baik haruman secara fisik maupun keharuman dalam arti yang lebih luas. More fragrant, lebih harum. Sehingga orang lebih tertarik dengan kita. Animal juga tertarik. Kemudian bright color. Ya. Punya warna yang mencolok. Punya warna yang bagus. Baik. Berpakaian yang rapi. Punya warna yang bagus. Tidak kusam, tidak buram. Tidak bright color. Kemudian increase in sugar content. Jadi manis. Bersifat manis. Rasanya manis. Sehingga dia bisa menjadi sesuatu menarik. Jadi filosofi buah matang ini adalah filosofi kehidupan juga. Animal tertarik pada buah yang matang ketika dia softer, more fragrant, bright color, and increase in sugar. Jadi apa? Lembut, harum, menawan, dan manis. Itulah kepribadian yang menarik. Oke. Itu filosofi hari ini. Ya. Terakhir, ini tadi. Buah disukai kalau dia masak. Kalau tidak masak, tidak disukai oleh hewan. Ya. Hewan juga memastikan kenapa dia milih memasak. Kenapa tumbuhan mengembangkan sesuatu supaya hewan tertarik buahnya masak? Supaya apa? Supaya biji yang akan dikembangkan itu pada saat buah masak itu betul-betul sudah matang, sudah siap untuk jadi embrio. Bayangkan kalau yang ditanam adalah buah mentah, bijinya belum siap untuk jadi embrio. Jadi biji sudah mature ketika buah masak. Seperti itu. Nah, ini beberapa studi lanjut ketika kalau Anda ingin mempelajari tentang sintesis bersal. Anda bisa baca nanti di tayangannya. Baik, saya kira itu saja kuliah kita tentang
morfologi perkembangan biji. Sebelum saya tutup kuliah ini, ada ingin bertanya? Mungkin saya batasi hanya 3 penanya saja pada kesempatan ini. Silakan. Assalamualaikum, Pak. Ya, silakan. Ulfa. Mohon maaf tadi telat bergabung, Pak. Di Ya, sini enggak apa-apa. saya ingin bertanya. Ya. Ini kan kami sudah melakukan praktikum penanaman biji ya, Pak. Ya. Nah, menurut survei ada teman-teman yang bijinya itu belum tumbuh atau busuk, Pak. Nah, kira-kira apa yang mempengaruhi itu, Pak? Itu artinya nanamnya nggak benar. Pertama, biji busuk mungkin nggak bersih. Ya, ada jamur di sana. Kemudian, syarat berkecambah itu ada air. Kalau kamu tidak kasih air, tidak akan. Jadi, bisa pakai semprotan air saja, dilembabkan, diberikan air. Artinya percobaannya gagal. Jadi, coba lagi, bersihkan dulu. Kalau perlu, bijinya itu dicuci dulu. Yang ngapung dibuang, yang ambil yang tenggelam saja. Boleh dibersihkan dengan klorok ataupun ini, tapi pakai air hangat juga bisa, gitu ya. Baru kemudian ditanam ulang. Demikian Ulfa. Dan menanamnya juga ini ya, tidak sekaligus ya, dua. Ulfa. Silakan, siapa yang ingin bertanya lagi? 2 penanya lagi, saya berikan kesempatan. Silakan dipencet mic-nya. Hanif? Saya, Pak. Ya, silakan Hanif. Ya, baiklah, Pak. Saya mau bertanya. Kan itu pas kami awalnya kan Hanif mengencambahkan biji itu kan busuk ya, Pak. Akhirnya Hanif cuci. Nah, belum lama direndam tuh biji itu tuh keriput. Apakah kalau biji itu akan keriput, Pak? Belum pernah. Biji apa sih direndam keriput? Jadi teka-teki juga saya. Biasanya kalau biji direndam itu justru imbibisi kan? Atau mungkin airnya terlalu asam sehingga keluar itunya. Kalau keriput berarti cairan di bijinya itu keluar loh. Atau terlalu hangat. Coba rendam pakai air hangat suku. Biasanya kalau dia direndam justru membengkak. Karena air imbibisi akan masuk ke dalam bijinya. Bukan keriput. Makanya direndam dulu, buang yang mengapung, yang tidak bagus, ambil yang bagus saja. Baiklah, Pak. Yang tenggelam. Oke. Ada lagi? Satu lagi penanya, silakan. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Hanif. Silakan satu pertanyaan lagi. Sudah jam 12 ini. Kita berakhir pada jam 12 tank. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sekian kuliah kita. Terima kasih atas perhatian Anda. Ini adalah kuliah kita terakhir pada mata kuliah morfologi tumbuhan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan, ada terjadi kekurangan. Jangan berhenti di sini, Anda tetap mengembangkan ilmu Anda. Mudah-mudahan apa yang kami berikan selama ini menjadi bekal ilmu dan bisa Anda pahami dan Anda amalkan setelah Anda tularkan kepada murid-murid Anda nanti. Jika ada yang ingin ditanyakan, masih diberikan kesempatan bertanya pada kesempatan berikutnya. Terima kasih. Tetap kerjakan tugas. Kirimkan melalui bioedu.unsri.gnomio.com dan kami akan menilai hasil tugas saudara untuk ujian akhir semester, menunggu pemberitaan lebih lanjut. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.